Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarniati, biasa dipanggil Ibu Win. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang listrik statika. Listrik statika atau listrik statis itu ada di SMP di kelas 9, semester 1. Untuk pemaparannya, mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai ilmu pengetahuan alam, materi khususnya mengenai listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini ada di kelas 9 semester 1. Bagian yang dipelajari dalam listrik statis adalah mengenai konsep sendiri dari listrik statis dan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di SD kalian pasti sudah melakukan mengenai percobaan ini. Balon didekatkan ke rambut, kemudian rambut tadi nempel ke balon. Kemudian juga sobekan kertas didekatkan ke penggaris plastik dan sobekan kertas tadi menempel pada penggaris plastik. Berikutnya juga sisir plastik didekatkan ke sobekan kertas dan sobekan kertas tadi menempel ke sisir plastik. Konsep listrik statis meliputi mengenai muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial dan energi listrik. Muatan listrik. Muatan listrik dikatakan benda bermuatan listrik bila benda yang bersifat dapat menarik atau menolak benda-benda lain benda yang berada di dekatnya. Muatan listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu muatan listrik positif yang disimbolkan dengan tanda positif dan muatan listrik negatif disimbolkan dengan tanda negatif. Muatan positif sering dikatakan proton dan muatan negatif sering dikatakan elektron. Satuan muatan listrik adalah Coulomb menurut SI Satuan Internasional. Sementara menurut Satuan Elektrostatika, muatan listrik dikatakan stat Coulomb atau STC. Muatan listrik yang sejenis bila didekatkan maka akan tolak-menolak. Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis bila didekatkan akan tarik-menarik. Berikutnya mengenai deret ribolistrik. Deret ribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Kalian telah mengetahui bahwa muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Bagaimanakah interaksi antara dua muatan yang sejenis dan tidak sejenis? Maka peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan tadi disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di sini F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Kemudian K itu adalah konstanta elektrostatis, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kemudian Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Dan R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Kalian lihat di sebelah kanan, di sana jika muatan positif dengan positif didekatkan, maka gayanya akan menolak. Juga jika muatannya negatif dan muatan negatif didekatkan, maka gayanya pun akan tolak-menolak. Tetapi jika muatan positif dan negatif didekatkan, maka gayanya akan terjadi tarik-menarik. Jika diamati dengan cermat, gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berlangsung tanpa kedua benda itu bersentuhan. Gaya listrik termasuk gaya tak sentuh. Ruangan di sekitar benda bermuatan listrik
tempat gaya-gaya listrik bekerja itu dinamakan medan listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang berawal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Di sini positif dengan negatif didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Kemudian garisnya akan mengalirkan dari muatan positif ke negatif. Demikian pula negatif dengan negatif bila didekatkan maka akan tolak-menolak dan arahnya akan menuju muatan negatif garis gayanya. Demikian pula jika muatan positif dan positif didekatkan maka akan tolak-menolak dan arah garis gayanya akan menuju keluar. Dan di sini dikatakan medan listrik dengan rumus E sama dengan F per Q atau sama dengan K kali Q per R kuadrat. E di sini adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. F sama dengan gaya kolom, satuannya F. Kemudian Q adalah muatan, satuannya kolom. Dan R adalah jarak benda yang bermuatan listrik, satuannya meter. Benda netral dapat diberi muatan listrik. Pemberian muatan pada benda menunjukkan bahwa elektron dapat mengalir dari benda ke benda lainnya. Namun aliran tersebut hanya dapat terjadi bila dua benda mempunyai muatan berbeda. Aliran elektron tidak terjadi pada dua benda yang netral. Aliran elektron terjadi dari benda yang mempunyai kandungan elektron tinggi ke yang elektron rendah. Benda yang mempunyai kandungan elektron tinggi dikatakan berpotensial rendah. Sedangkan benda yang mempunyai kandungan elektron rendah dikatakan mempunyai potensial tinggi. Jadi elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Aliran elektron ini yang dapat menimbulkan arus listrik. Jika benda diberi muatan listrik, muatannya sejenis pada benda itu maka akan tolak-menolak. Demikian pula sebaliknya. Adanya gaya tolak-menolak antar muatan sejenis dalam benda bermuatan listrik menunjukkan adanya energi dalam benda itu. Energi ini dinamakan energi potensial listrik. Energi potensial listrik setiap satu satuan muatan positif disebut potensial listrik. Dan potensial listrik dinyatakan dalam satuan volt atau V. Satuan volt ini adalah joule per kolom. Jadi 1 joule adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan satu kolom dari satu titik ke titik lain yang memiliki beda potensial 1 volt. Di sini kalian dapat perhatikan bahwa setiap ada terjadi petir, maka muatan berpindah dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Maka di sini beda potensial adalah energi permuatan atau V sama dengan W per Q. W adalah usaha yang diperlukan atau energi listrik, satuannya joule. Q jumlah muatan listrik atau kolom. Dan V adalah beda potensial atau V. Ibu akan memberikan contoh soal, yaitu jika dua benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom 2. Hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Penyelesaiannya, mula-mula diketahui muatan A atau QA sama dengan 8 mikrokolom dan kalian harus rubah ke kolom. Jika dirubah ke kolom, maka dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi di sini 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QB sama dengan 6 mikrokolom sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. F atau gaya 270 Newton dan konstanta atau K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom 2. Yang ditanyakannya adalah jarak dan kuat medan listrik atau R dan E. Nah, cara penyelesaiannya di sini adalah rumusnya F sama dengan K kali Q1 A dan kali B per R kuadrat. Kemudian F-nya 270 Newton sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 per C pangkat 2
dikali Ki A yaitu 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali Ki B yaitu 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi R kuadrat. R kuadrat di sini ditanyakan. Berikutnya R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 per 270 Newton. R kuadrat sama dengan 432 kali 10 pangkat min 3 Newton meter pangkat 2 per 270. Berikutnya R kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. R adalah 16 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Pangkat yang dipangkatkan, jadi R-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Sementara berikutnya yang ditanyakan E atau kuat medan listrik. E sama dengan F per Ki A. E sama dengan F-nya 270 Newton per Ki A-nya 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Hasilnya adalah 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi jarak kedua muatan 4 kali 10 pangkat min 2 meter dan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A sebesar 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kelistrikan pada sel saraf, hewan-hewan listrik, dan penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Kelistrikan pada sistem saraf. Sistem saraf manusia sangat kompleks. Sistem saraf pada manusia mempunyai beberapa fungsi antara lain 1 sebagai penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Dengan adanya saraf dan indera, tubuh dapat mengetahui perubahan yang terjadi di luar tubuh. Kemudian juga sebagai pengatur atau pengendali respon, yaitu tanggapan terhadap rangsang dari luar tubuh. Yang ketiga, sebagai pengatur dan pengendali kerja berbagai organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Struktur sel saraf. Di sini struktur sel saraf terdiri dari dendrites, kemudian nukleus, sel body, akson, Schwann cell, node of Ranvier, akson terminals, dan myelin sheath. Di sini juga ada aliran ion pada celah sinapsis ya. Nah, untuk aliran sinapsis ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sinapsis aksosmatik, sinapsis aksodendritik, dan sinapsis aksoaksonik. Yang dimaksud dengan sinapsis aksosomatik yaitu sinapsis yang terletak di antara akson suatu neuron dengan badan sel neuron lainnya. Sementara yang disebut sinapsis aksodendritik yaitu sinapsis yang terletak di antara akson suatu neuron dengan dendrit neuron lainnya. Dan yang ketiga sinapsis aksoaksonik yaitu sinapsis yang terletak di antara akson suatu neuron dengan akson neuron lainnya. Di sini ada mekanisme aliran ion pada celah sinapsis, yaitu saluran Ca2 ditambah membuka dan menghasilkan konsentrasi Ca2 plus meningkat dan menghasilkan vesikal berfusi dengan membran prasinapsis, yaitu menghasilkan neurotransmitter keluar dan menghasilkan neurotransmitter berkaitan dengan saluran ion. Saluran ion akan membuka, maka menghasilkan ion Na tambah masuk atau ion K tambah keluar. Maka neuron transmitter terlepas dan saluran menutup. Dalam kehidupan sehari-hari, ada hewan-hewan yang mengandung listrik, seperti ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, lele listrik, ikan sket listrik, belut listrik, dan echidna. Penggunaan listrik di lingkungan sekitar. Kalian mungkin pernah melihat petir, dan di setiap gedung-gedung di bagian atas itu ada penangkal petir.
Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir sendiri yaitu membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Oleh karena itu, bentuk penangkal petir selalu di ujungnya lancip karena untuk mendapatkan muatan sebesar-besarnya. Berikutnya cara pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Contoh penggunaan listrik statis yang lainnya yaitu pengendapan elektrostatis cerobong asap. Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terembus keluar. Ini adalah contoh cerobong asap pabrik. Berikutnya mengenai mesin fotokopi. Ini contoh berikutnya. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner. Toner sendiri memiliki muatan negatif, sehingga mudah ditarik oleh kertas. Berikutnya kalian bisa cari contoh-contoh yang lainnya di sekitar kita yang menggunakan listrik statis. Demikianlah untuk materi tentang listrik statis. Selanjutnya mungkin nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.